Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang politik agama Islam. Yaitu pertama objektif, yaitu mendefinisikan politik Islam dan maksud politik berdasarkan beberapa pendapat. Mengkaji tujuan berpolitik dalam Islam, mengkaji prinsip politik Islam dan politik Barat. Mengaji etika berpolitik dalam Islam dan adab berpolitik. Mengkaji sejarah politik Islam pada zaman Rasulullah dan mengkaji cara Rasulullah berpolitik dan berdakwah. Kemudian ringkasan isi penting terdiri dari pengertian berpolitik dalam Islam, tujuan berpolitik dalam Islam, ciri-ciri berpolitik mengikut ajaran Islam, prinsip dan etika dalam berpolitik Islam dan perbedaan politik Islam dan Barat. Perkembangan politik pada zaman Rasulullah, paradigma sistem politik Islam, objek kajian sistem politik Islam, kontribusi umat Islam dalam berpolitikan nasional. Politik dapat kita definisikan sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara, dan hal ini dapat kita artikan bahwa politik Islam merupakan upaya penangkapan kekuasaan dengan mengindahkan ketentuan yang telah digariskan dalam agama Islam, dalam ajaran Islam. Lalu tujuan berpolitik dalam Islam untuk membangunkan sebuah sistem dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Maksudnya yaitu mereka atau umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar, dan ingatlah, bagilah, jualah kesudahan segala urusan. Surah Al-Hajj ayat 41. Dan ciri-ciri berpolitik dalam Islam antara lain adalah akidah, pemerintahan politik perlulah berlandaskan Islam, lalu perlu menegakkan tauhid dan menolak syirik. Lalu segala pelanggaran akidah mendapat dosa atau berbeza dengan prinsip pertabiran selain Islam. Contoh negara sekular yang tiada perhitungan dosa dan pahala. Lalu keadilan. Satu, keadilan dalam sosioekonomi tidak dapat dilaksanakan tanpa kuasa politik. Lalu pemerintah perlu berlaku adil dalam semua aspek, lengkap dan menyeluruh. Lalu Islam lengkap dan menyeluruh serta meliputi segala aspek. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agar kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah reda Islam itu menjadi agama untuk kamu. Syariah Allah juga menyeluruh dari segi aspek individu, kekeluargaan, dan masyarakat, namun ia tidak berpisah dengan syariah Allah. Lalu ada robani atau ketuhanan. Hukum Allah Subhanahu wa taala adil dan tidak menyebelahi mana-mana pihak. Pemerintah dan rakyat seharusnya melaksanakan syariat Allah, lalu tidak mengambil hukum lain selain hukum Allah. Sistem ini berusaha menghubungkan dengan manusia. Lalu akhlak meliputi antara lain memelihara hak-hak asasi manusia, lalu menolong orang yang memerlukan bantuan, menghormati pengikut agama lain. Firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya mereka juga memberi makan makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang miskin dan anak yatim serta orang tawanan. Surah Al-Insan ayat 8. Lalu etika politik dalam Islam. Satu, politik perlu dipandang sebagai sebagian dari ibadah. Lalu perlu saling menghormati antara satu sama lain. Lalu masyarakat hendaklah menjaga hak orang lain, dan masyarakat perlu menghormati keputusan orang lain. Dan ada prinsip berpolitik dalam Islam. Satu, musyawarah. Musyawarah perlu membincangkan siapa yang menjawat jabatan pemerintah negara, dan keadilan. Pemerintah perlu berlaku adil, dapat menjaga hubungan pemimpin dan rakyat. Lalu ada kebebasan, perlu melandaskan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tiada unsur paksaan dalam pemerintahan. Hak menilai pemerintah, menilai prestasi pemimpin dalam mentadbir negara. Rakyat diberi hak untuk menukar pemimpin. Rakyat diberi hak untuk menyuarakan pendapat mereka. Perbedaan politik Islam dan politik Barat.
pembutiran sumber pemilihan pemimpin kuasa. Lalu politik Islam: 1. Al-Quran. 2. As-Sunnah, berlandaskan garis yang ditetapkan dalam Al-Quran, berlandaskan syariat. Dan di politik barat ada pemikiran manusia, majoritarian tanpa memikirkan pribadi pemimpin, dan menyeluruh. Politik zaman Rasulullah: 1. Strategi dakwah menyebarkan Islam. 2. Mendapat tantangan pemimpin ratusan Mekah. 3. Suku kaum Aus dan Kharaj melawat Rasulullah dan membuat tawaran hijrah. 4. Rasulullah bersetuju dan berhijrah ke Madinah. 5. Rasulullah menukar nama Madinah kepada Yathrib. Perubahan yang dilakukan Rasulullah: 1. Mendirikan masjid. 2. mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. 3. mengeratkan kerjasama antara kaum. 4. mewujudkan piagam Madinah. Lalu paradigma sistem politik Islam. Dalam wacana kontemporer, paradigma sistem politik Islam setidaknya berpusat pada 3 pokok pikiran, yaitu: 1. Kelompok pertama berpendapat bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap yang bukan hanya mengatur urusan ibadah manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengajarkan pada urusan keduniawian. 2. Kelompok kedua sebagai antitesa terhadap gagasan kelompok pertama berpendapat bahwa agama Islam sebagai urusan politik dan ketatanegaraan adalah tidak ada hubungannya sama sekali. Lalu ada kelompok 3 sebagai golongan yang mencoba mengakomodir pertentangan antara kelompok pertama dengan kelompok kedua, berpandangan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap yang di dalamnya terdapat sistem kehidupan termasuk politik dan ketatanegaraan. Dan di sini ada objek kajian sistem politik Islam. Secara garis besar, objek kajian dalam sistem politik Islam dapat ditentukan sebagai berikut: dari politik Islam ke Syasyah Dauliyah, Syasyah Dusuriyah, Samaliyah, lalu aturan hubungan internasional, hukum tata negara, dan hukum yang mengatur pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran negara. Lalu ada kontribusi umat Islam dalam perbaikan nasional. Beberapa kontribusi yang telah dilakukan oleh umat Islam dalam mewarnai perpolitikan nasional antara lain: kontribusi umat Islam, lalu ke prakemerdekaan, lalu ke perumusan landasan ideal dan landasan konstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada awal kemerdekaan, berdirinya partai berbasis umat Islam. Lalu ada yang sekarang, lahirnya Undang-Undang PL, wakaf, zakat, dan infrastruktur lembaga keuangan syariah. Dan itu saja penjelasan dari kelompok 2 tentang politik Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.